urut saja grup 1 bicara tentang kromosom 1 sampai 6 dan seterusnya. Kemudian nanti kira-kira waktu ya dibagi selama 100 menit bisa dimanfaatkan termasuk diskusi. Saya kira cukup jelas ya, monggo. Mungkin saya minta koordinator kelas saja ya untuk silakan Malik. Terima kasih, Dok. Ya, monggo, silakan. Saya mulai ya. Saya share dulu buat fotonya. Oke, jadi berhubung ini waktunya terbatas, jadi saya cuma mau sedikit kayak pengantar kayak gitu. Nah, pertama kita di sini akan melakukan diskusi kelompok genetika molekuler dengan topik adalah kromosom. Untuk dosen pengampunya Dr. Romi. Sebenarnya saya mengucapkan terima kasih ke teman-teman angkatan 2020 dan juga kakak tingkat angkatan 2019 dan juga Dr. Romi karena meluangkan waktu untuk bisa ikut diskusi pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya sedikit aja ya kromosom, karena kita tuh udah sering sekali belajar tentang kromosom. Kayaknya udah dari SD atau SMP. Jadi cuma nambahin dikit aja. Nah kita semua udah tahu ya kromosom itu apa. Jadi kayaknya nggak perlu dijelaskan lagi. Ini model kromosom itu kalau di zoom ke inti terus ke anak inti atau nukleolus itu nanti kelihatan kromosomnya kurang lebih kayak gini. Kemudian untuk model struktur 3 dimensinya itu kurang lebih kayak yang di kanan ini. Oke, lanjut. Untuk sistematika diskusi, nanti kita tuh ada 4 kelompok diskusi dengan topik masing-masing. Nanti untuk setiap kelompoknya itu ada presentasi selama 20 menit untuk maksimal waktu presentasinya. Nah, setelah presentasi nanti ada sesi tanya untuk 2 pertanyaan. Yang paling cepat nanti tanya aja. Untuk total pertanyaan maksimal 2 menit aja ya. Jadi nggak usah terlalu panjang pertanyaannya. Oke, lanjut. Nanti jawabannya itu disimpan di akhir presentasi. Jadi setelah kelompok 4 itu selesai presentasi, baru nanti kelompok 1 dan seterusnya itu bisa menjawab. Nah, kemudian apabila nanti pas selesai ternyata kok udah habis waktunya, nanti jawaban itu bisa diketik di doc aja. Nanti untuk dikirim ke grup buat kita belajar bersama. Dan yang paling penting kita jangan lupa bahagia ya. Santai aja. Oke, lanjut ke sistematika penilaian. Nanti ada kayak penilaian, tapi itu nggak masuk ke nilai perkuliahan. Jadi nggak usah terlalu itu strict. Ke yang penting itu, terus ya nggak masuk ke nilai perkuliahan dan penekanan lagi. Jadi nggak apa-apa nilai aja. Nanti menurut teman-teman itu tuh dia tuh layak dapat nilai berapa untuk kelompok yang presentasi nanti. Rentang nilainya? Ya, ini nilainya nanti penilaiannya tuh ada rentang 1 sampai 5. Karena ini dapat, jadi penilaiannya simpel aja dok ini. Ya. Jadi ada 2 poin aja. Jadi pertama poinnya adalah seberapa jelas materi yang diberikan. Kemudian ada seberapa menarik cara penyampaian. Rentangnya nanti 1 sampai 5 ya. Yang paling jelek itu 1, paling bagus 5. Ini angkanya bulat, jadi nggak ada 1,5, 1,699, nggak ada. Oke, lanjut. Nanti nilainya itu dikirim ke ketua kelompok, nanti totalnya bisa dikirimkan ke saya untuk saya tampilkan. Selamat berdiskusi. Kita mulai dari kelompok pertama ya. Kelihatan nggak ya? Sudah. Kelompok 1 udah ya? Oke, saya persilahkan pada kelompok 1. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Oke, saya perkenalkan dulu, nama saya Antonius Rapanjang. Di sini saya selaku ketua kelompok 1, di mana nanti kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kromosom yang spesifiknya nanti kromosom 1 sampai kromosom 6. Nah, sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan dulu anggota kelompok saya dan juga nanti saya akan menyampaikan tentang
pembagian tugas dari masing-masing kelompok 1. Jadi kelompok 1 berjumlah 10 orang. Nanti yang pertama ada Mbak Adika, sekaligus sebagai notulen, dan nanti Mbak Adika akan menjelaskan tentang apa itu kromosom. Kemudian yang kedua ada Ahmad Ramdhani, nanti akan menjelaskan tentang kromosom 1. Kemudian yang ketiga ada Mbak Ivy dan Mbak Evina, nanti yang akan menjelaskan tentang kromosom 2. Kemudian ada Mbak Andi Sri Dewi, Mbak Dewi akan menjelaskan tentang kromosom 3. Kemudian ada Mbak Elizabeth menjelaskan tentang kromosom 4. Kemudian ada Mbak Elin menjelaskan tentang kromosom 5. Dan ada Mbak Emalia dan Mbak Vivi nanti yang akan menjelaskan di kromosom 6. Oke, sekedar mengingatkan bahwa nanti presentasinya maksimal waktunya 20 menit. Oke, untuk di akhir presentasi nanti silakan ada teman-teman yang mau bertanya, silakan. Oke. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja yang pertama saya persilakan untuk Mbak Adika. Yang pertama menyampaikan tentang apa itu kromosom. Silakan Mbak Adika. Baik, Mas. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kromosom. Ya, bahwa sudah kita ketahui ya bahwa kromosom itu adalah struktur nukleoprotein yang membawa informasi genetik. Ya, jadi setiap kromosom ini kan terdiri dari DNA ya yang melingkar berkali-kali di sekitar protein yang biasa kita sebut dengan histone. Nah, seperti di sampingnya ada gambarnya protein histone. Nah, jadi otomatis DNA yang menyusun kromosom menjadi lebih padat sehingga kita bisa terlihat di bawah mikroskop. Seperti itu. Nah, biasanya pada organisme ini terdapat 2 macam kromosom. Nah, yang kita tahu adalah kromosom seks, nah yang menentukan jenis kelamin biasanya, dan kromosom tubuh yang menentukan jenis kelamin ya, atau autosom. Nah, biasanya kan manusia yang punya 23 pasang kromosom homolog. Nah, kemudian 22 pasang autosomal kromosom. Nah, yang 1 pasang X dan Y, seks kromosom ya. Nah, diperkirakan itu mengandung sekitar 20.000 sampai 25.000 gen, seperti itu. Nah, untuk fungsi kromosom sendiri, ini untuk memastikan DNA ini terpisah dalam porsi yang sama pada setiap pembelahan sel. Nah, yang kedua, untuk menjaga integritas dan ketetapan replikasi genom pada setiap siklus sel, seperti itu. Nah, bagian kromosom itu juga kita lihat ya, ada sentromernya, kemudian juga ada telomernya juga ya. Nah, setiap kromosom ini hanya memiliki 1 sentromer. Nah, seperti yang kita lihat ya, bahwa sentromer ini tuh biasanya membagi kromosom ini menjadi 2 bagian. Nah, itu bagian panjang biasanya disebut dengan Q, atau bagian pendek itu yang ditandai dengan bagian P, seperti itu. Nah, kemudian juga jenis kromosom ini berdasarkan letak posisi sentromer itu biasanya dibagi menjadi 3, yaitu metasentrik, submetasentrik, dan akrosentrik. Nah, metasentrik ini, sentromer ini terletak di dekat pusat kromosom. Nah, kemudian untuk submetasentrik, nah sentromer ini berada di luar pusat. Nah, sehingga salah satu lengan kromosomnya lebih panjang dari yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian untuk akrosentrik, ini sentromernya ini sangat dekat dengan salah satu ujungnya, seperti itu. Oke. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Ramdhani. Oke, terima kasih. Sebelumnya Bapak bisa mendengar suara saya? Silakan, Mas. Bisa, Mas. Bisa, Mas.
Oke, sebelumnya saya mohon izin tidak menggunakan video ya. Soalnya sinyalnya di sini agak rada gangguan. Oke, saya ingin melanjutkan dari Mbak Adika tadi di kromosom 1. Nah, jadi kromosom 1 ini adalah kromosom yang manusia terbesar, di mana mencakup sekitar 249 juta blok pembangunan DNA, atau mewakili dari sekitar 8% dari total DNA dalam sel tersebut. Nah, untuk mengidentifikasi gen pada setiap kromosom adalah area aktif penelitian genetik. Kemudian, karena penelitian menggunakan pendekatan yang berbeda untuk memprediksi dari jumlah gen setiap kromosom, maka jumlah kromosom dari kromosom 1 ini bervariasi. Lanjut. Ya, tadi untuk ideogramnya ya. Nah, kemudian terkait kondisi yang terkait dari perubahan kromosom 1. Sebenarnya ada banyak sekali, namun dari sini saya hanya menjelaskan 2 dari kondisi yang terkait, yaitu 1p36 deletion syndrome atau sindroma dari penghapusan di 1p36-nya. Nah, ini adalah kelainan yang biasanya menyebabkan cacat intelektual yang parah. Untuk dari pola pewarisannya sendiri, yaitu kebanyakan dari kasus ini itu tidak diturunkan, yaitu hasil dari penghapusan kromosom yang terjadi sebagai peristiwa acak selama pembentukan reproduksi, yaitu pada sel telur dan sel sperma, atau pada awal perkembangan janin. Nah, orang yang terkena itu biasanya tidak memiliki riwayat gangguan tersebut dengan keluarga mereka, namun dalam kasus ini induk membawa penataan ulang kromosom yang disebut translokasi seimbang. Nah, ini untuk tanda dan gejalanya, yaitu mata cekung dengan alis yang lurus, kemudian cekung di tengah wajah, atau hipoplasia pada wajah tengah, kemudian dagunya itu runcing, kemudian area panjang antara hidung dan mulut. Oke, selanjutnya. Nah, untuk kondisi terkait yang kedua itu adalah mikrodelesi 1Q 21.1, di mana kita lihat diagramnya tersebut di lengan Q-nya itu ada yang terganggu. Nah, di mana itu ada perubahan kromosom. Sepotong kecil dari kromosom tersebut itu dihapus pada setiap sel tersebut. Nah, penghapusan terjadi di lengan Q dan di wilayah Q21.1. Perubahan dari kromosom ini dapat meningkatkan risiko perkembangan yang tertunda, mulai dari kecacatan intelektual, kelainan fisik, kemudian masalah neurologis dan psikiatri. Nah, namun beberapa orang yang mikrodelesi 1Q21.1 tampaknya itu tidak memiliki fitur yang terkait. Nah, sekitar 75% dari semua anak yang mikrodelesi itu mengalami keterlambatan perkembangan, terutama mempengaruhi perkembangan keterampilan motorik seperti duduk, berdiri, dan berjalan. Lanjut. Nah, ini untuk gangguan-gangguan yang tanda gejalanya itu adalah perubahan yang mencakup dahi yang menonjol, ujung hidung besar dan bulat, kemudian ruang kepala kecil atau mikrosefali, kemudian adanya masalah neurologis, kejang otot maupun tonus otot yang lemah. Kemudian studi juga menunjukkan bahwa genetik di wilayah 1Q21.1 juga dapat menjadi faktor risiko terjadinya skizofrenia. Oke, mungkin dilanjutkan sama teman saya di kromosom 2. Selanjutnya mengenai kromosom nomor 2 yang memiliki panjang sekitar 243 juta base pair dan memiliki coding gene yang jumlahnya sekitar 1.300, sedangkan berdasarkan posisi sentromernya, kromosom nomor 2 termasuk kromosom submetasentrik. Next. Terdapat banyak sekali kelainan yang bisa terjadi pada kromosom nomor 2, misalkan ataksia, Huntington syndrome, dan lain sebagainya. Namun di sini kami membahas 2 kelainan, yaitu BDMR dan SAT2 associated syndrome.
Brachydactyly mental retardation syndrome atau bisa disebut dengan BDMR terjadi karena delesi kromosom 2q37 yang menyebabkan haploinsufisiensi gen HDAC4. Oleh karena itu, BDMR sendiri juga sering disebut sebagai 2q37 deletion syndrome. Peran DAC4 dalam tubuh kita, misalnya sebagai faktor transkripsi, regulasi siklus sel, perkembangan tulang, otot, dan otak, serta mendukung sensitivitas fotoreseptor mata. Lanjut, Mas. Ciri-ciri penderita yang paling utama ada 4, yaitu yang pertama speech dan motoric delay. Penderita ini baru bisa mulai berbicara ketika umurnya 3 tahun, dan otot serta sendinya melemah sehingga kesusahan untuk berjalan serta duduk. Yang kedua yaitu retardasi mental. Penderita ini menunjukkan gejala autis spectrum disorder, diantaranya kesulitan mencerna informasi, melakukan tindakan yang berulang kali, dan tidak bisa kontak mata dengan orang lain. Yang ketiga yaitu obesitas, dan yang utama adalah jari tangan dan kakinya memendek. Oh iya, sebentar. Next, Ini udah 10 menit ya, jadi bisa nanti penjelasannya dipersingkat aja. Dilanjutkan Mbak Ervina. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelainan kromosom yang lain, yaitu SATB2 associated syndrome. Jadi untuk SATB2 associated syndrome ini merupakan kelainan multisistem akibat perubahan genetik berupa perubahan struktural abnormalitas kromosom seperti delesi maupun mutasi pada gen seperti point mutations pada gen SATB2. Jadi untuk gen SATB2 ini merupakan tipe gen penyandi protein. Sesuai dengan namanya, gen SATB2 ini menjanjikan protein SATB2, di mana protein ini terdiri dari 733 asam amino dengan berat molekul 82,5 kilodalton. Dan gen ini berperan terhadap perkembangan struktur wajah dan otak. Adapun lokasi sitogenik dari gen SATB2 itu ialah 2q331. Kemudian SATB2 ini merupakan autosoma dominan, di mana mutasi pada salah satu salina itu dapat menyebabkan atau memunculkan gejala fenotip atau gejala sindrom SATB2. Adapun karakteristik dari sindrom ini ialah high arch palate atau palatum yang tinggi, kemudian celah palatum maupun long piltum yaitu jarak di antara hidung dan bibir. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan untuk kromosom 3. Kromosom 3 ini mencakup sekitar 198 juta blok pembangun DNA, atau bisa dikatakan dia mewakili 6,5% dari total DNA di dalam sel. Kemudian dia mengandung 1000 hingga 1100 gen yang memberikan petunjuk untuk pembuatan protein. Selanjutnya. Baik, jadi untuk kromosom 3 ada beberapa penyakit lain yang bisa dihasilkan karena adanya perubahan dari kromosom 3 ini. Tapi yang akan saya jelaskan di sini adalah 3P deletion syndrome. 3P deletion syndrome itu merupakan penyakit yang umumnya masih jarang terjadi dan disebabkan karena adanya penghapusan ujung lengan kecil P kromosom 3. Penghapusan ini bisa mencakup 4-71 gen. Kemudian tanda-tanda ataupun gejala untuk penderita 3P deletion syndrome ini adanya pertumbuhan yang lambat, kepala yang kecil atau mikrosefali, rahang yang kecil, kelopak mata yang turun, telinga ataupun hidung yang cacat, jarak mata yang lebar, adanya lipatan kulit yang menutupi sudut mata, jari tangan atau kaki ekstra, dan adanya celah atau bukaan di atap mulut atau celah langit-langit. Adapun pola pewarisannya itu secara umumnya dia tidak diturunkan karena adanya proses pembentukan ataupun peristiwa acak selama pembentukan sel reproduksi baik itu sperma maupun ovum. Untuk kasus yang jarang ditemukan itu dia bersifat diturunkan karena adanya translokasi seimbang yang dialami oleh orang tua yang kemudian mengalami translokasi tidak seimbang yang menyebabkan adanya pengurangan ataupun penambahan pada susunan kromosom P. Kromosom bagian P pada kromosom 3. Selanjutnya
Selanjutnya untuk sindrom mikrodelesi 3q29 ini kasusnya juga masih jarang dan diakibatkan karena penghapusan sebagian kecil kromosom 3 di setiap sel dan juga pada lengan panjang atau kromosom Q29. Umumnya penghapusan dari mikrodelesi 3q29 ini mencakup 20 gen yang bisa menyebabkan adanya keterlambatan bicara atau disabilitas intelektual, baik itu ringan ataupun sedang, adanya gangguan perilaku atau kejiwaan termasuk autisme, bipolar dan juga skizofrenia, bisa juga menyebabkan gangguan gastrointestinal. Adapun pada bayi, adanya mikrodelesi 3q29 ini bisa menyebabkan kesulitan makan dan menyebabkan gagal tumbuh. Selain itu, pola pewarisan untuk sindrom mikrodelesi 3q29 itu umumnya tidak diturunkan atau dia mengalami perubahan kromosom baru atau de novo. Itu saja dari saya. Oh ya, ini kurang 8 menit ya. Bisa dipersingkat lagi. Baik, saya menjadikan kromosom 4. Melanjutkan. Kromosom 4 mencakup sekitar 191 juta blok pembangun DNA pasangan basa dan mewakili lebih dari 6% dari total DNA dalam sel. Kromosom 4 kemungkinan besar berisi 1000 hingga 1100 gen yang memberikan petunjuk yang membuat protein. Lanjut. Kelainan daripada kromosom 4 menyebabkan penyakit kanker, di mana perubahan genetik ini bersifat somatik, yang berarti diperoleh selama hidup seseorang dan hanya ada di sel tertentu. Translokasi materi genetik antara kromosom 4 dan beberapa kromosom lainnya dikaitkan dengan leukemia. Translokasi spesifik yang melibatkan kromosom 4 dan kromosom 14 biasanya ditemukan pada multiple myeloma, yang merupakan kanker di sel sumsum tulang. Translokasi yang ditulis sebagai P4, 14, atau P16, Q32 secara abnormal menggabungkan gen PHSC1 pada kromosom 4 dengan bagian dari gen lain pada kromosom 14. Berikutnya ada distrofi otot. Itu disebabkan oleh perubahan genetik yang melibatkan lengan panjang atau Q pada kromosom 4. Kondisi ini ditandai dengan kelemahan dan pengecilan otot atau atrofi yang memburuk secara perlahan dari waktu ke waktu. Juga hasil dari perubahan wilayah DNA yang dikenal sebagai D4Z4 yang terletak di dekat ujung kromosom pada posisi yang digambarkan sebagai 4q35. Terima kasih, lanjut. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kromosom 5. Jadi kromosom 5 ini terdiri sekitar 180 juta blok pembangunan DNA yang mewakili sekitar 6% dari total DNA dalam sel. Jadi kromosom 5 ini mewakili sekitar 6% dari seluruh total kromosom yang ada di dalam tubuh. Nah, kromosom 5 ini juga diperkirakan mengandung sekitar 900 gen. Nah, untuk ideogramnya, kromosom 5 ini termaksud dengan kariotip submentasentrik karena kakinya itu antara P dan Q itu tidak sama panjang. Next. Nah, untuk kelainannya di sini kami akan menjelaskan dua. Di sini saya akan menjelaskan sindrom Cray-Dusset. Untuk yang lainnya akan dijelaskan oleh Mas Hamzah. Jadi sindrom ini karena terhapusnya ujung pendek pada pi. Pi itu yang di atas itu yang pendek gitu ya, karena terpotong sama sentromernya. Nah, jadi karena adanya penghapusan di situ mengakibatkan adanya cacat intelektual serta keterlambatan perkembangan. Nah, biasanya juga ini ditemukan pada ideogram tadi kan ada tuh yang panjang. Nah, kromosom 5 ini biasanya pada sindrom Cray-Dusset ini pada 5P15.3. Biasanya pasiennya ini memiliki tangisan seperti kucing kayak gitu. Sebenarnya saya punya videonya, tapi karena waktunya tidak cukup, nanti mungkin saya share di grup aja kali gitu ya. Oke, untuk selanjutnya silakan Mas Hamzah jelaskan. Terima kasih. Oke, Mas Hamzah. Okay. Chromosome 5, I want to discuss in Bahasa English. I'm so sorry.
I want to discuss about another syndrome, 5q minus syndrome. 5q minus syndrome. This is deletion. This genetic disease in chromosome 5. This deletion occurs in the immature blood cells during person lifetime and affect one copy. One copy of chromosome 5 in each cell. 5q syndrome is a type of bone marrow disorders. Can be myelodysplastic syndrome, MDS. In this syndrome, have a shortage of red blood cells, anemia, and maybe developing fast-growing blood cancer known as acute myeloid leukemia, AML. Also, I will discuss about 5q31.3, misrodeletion syndrome. This is a result from bias of chromosome 5 is deleted in each cell, and severely delayed the development of the symptoms and the signs, delayed development of the speech and walking and the weak muscle tone, the breathing problem, and the seizure and distinctive facial feature. Yeah, thank you. Oke, next. Tinggal 3 menit. Ayo, penjelasan terakhir kromosom 6. Siapa? Mbak Emalia, Mbak Vivi, silakan. Oke, kromosom 6 ya. Kromosom 6 ini mencakup sekitar 171 juta blok pembangun DNA dan mewakili 5,5 sampai 6% dari total DNA di dalam sel. Kemudian kromosom 6 ini mengandung 1000 sampai 1100 gen yang memberikan petunjuk untuk membuat protein. Di sini ideogram dari kromosom 6 ini dia lengan Q-nya itu lebih panjang ya, dari sentromer yang merahnya ini, Q-nya itu lebih panjang daripada si lengan P-nya yang pendeknya. Jadi sebenarnya dengan adanya ideogram ini memudahkan untuk para ahli genetika untuk merepresentasikan untuk menggambarkan lokasi kelainan gen di setiap kromosomnya. Nah, untuk kelainan pada kromosom 6 sendiri nanti akan dijelaskan dengan Mbak Sisi ya. Monggo Mbak Sisi dilanjut kelainan-kelainannya. Ya, terima kasih untuk Mbak Emalia sebelumnya. Maaf Mas Meta, boleh ke slide sebelumnya? Ya, jadi ini saya mau menjelaskan sedikit tentang bagian dari kromosom ya. Jadi kita mengenal ada yang namanya bagian proksimal. Bagian proksimal itu dikatakan sebagai bagian kromosom yang posisinya mendekati sentromer. Sementara untuk bagian distal itu mendekati telomer. Nah, ini ada beberapa jenis kelainan yang sering terjadi pada kromosom 6. Kemudian ada beberapa genotipe kelainan juga. Umumnya disebabkan oleh delesi dan juga duplikasi dan menyebabkan dan banyak terjadi pada anak-anak, khususnya menyebabkan mikrosefali, kemudian keterlambatan perkembangan, dan sebagainya. Next. Ya, ini ada salah satu kelainan yang kami bahas, diambil dari salah satu jurnal, diterbitkan tahun 2017, di mana ada seorang gadis berusia 15 tahun maksud saya, nah mengalami beberapa gejala, diantaranya adalah demam, lemas, nyeri pada perut, kemudian mengalami pusing selama kurang lebih 2 bulan. Nah, berdasarkan beberapa tes laboratorium yang telah dilakukan, diketahui bahwa pasien tersebut diduga mengalami leukemia. Nah, kemudian para ahli atau laboran yang ada di situ berinisiatif untuk melakukan pengecekan secara genetika. Nah, telah diketahui sebelumnya bahwa ada 3 jenis penanda leukemia, di mana bisa terjadi translokasi di kromosom nomor 9 dengan 22, kemudian antara nomor 15 dan 17, dan juga antara nomor 6 dan 9.
Nah, setelah dilakukan pengecekan menggunakan metode FISH, ini di samping bisa kita lihat ya, ditemukan adanya translokasi antara kromosom 6 dan 9. Nah, di sini gambarnya ada dua warna yang berbeda ya. Jadi ada satu kromosom yang dilingkari di atas, itu berwarna merah, berwarna pink dan juga hijau, kemudian malah mengalami translokasi atau pertukaran yang terjadi secara non-homolog sehingga disebut dengan translokasi resiprokal. Nah, akibat dari translokasi ini adalah ekspresi protein yaitu protein DEC dan juga CAN yang menyebabkan ketidakmampuan penghentian proses diferensiasi hematopoietik dari sel-sel progenitor yang ada pada sumsum tulang sehingga dihasilkan sel-sel darah dalam jumlah yang berlebihan sehingga wanita tersebut mengalami leukemia. Ya, mungkin sekian penjelasan yang bisa disampaikan dari kelompok 1. Saya kembalikan kepada Mas Antonius. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk teman-teman kelompok 1. Karena waktunya sudah habis, ini teman-teman yang mau bertanya silakan nanti di chat di kolom komentar ya. Untuk dari kelompok 1 mungkin itu silakan saya kembalikan ke Mas Neta. Oke, terima kasih Mas Anton dan teman-teman kelompok 1. Oh ya, sebagai catatan tadi, bagus ya penjelasannya, cuman ya agak kelewat beberapa menit tadi. Nah, buat kelompok selanjutnya nanti bisa kelainannya cuma 1 atau bagaimana penjelasannya supaya nggak terlalu panjang ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 2. Sebentar. Ya, diusahakan tidak ada yang jedanya terlalu panjang ya. Jadi disiapkan urut-urutannya siapa presentasi. Siap, Dok. Oke, monggo kelompok 2, saya persilakan. Baik. Mohon izin Dr. Romi dan Ya, Mas Neta. Perkenalkan, selamat pagi teman-teman. Saya Gilang Cahya Nugraha, koordinator perwakilan dari kelompok 2. Kelompok kami akan memaparkan mengenai kromosom 7 sampai 12. Lanjut, sebelumnya kami ingin memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Erina Ayu Nugraha, akan menjelaskan kromosom 7. Selanjutnya ada Fauziatul Munawaroh, akan menjelaskan kromosom 9. Saya sendiri Gilang Nugraha sebagai editor materi. Selanjutnya ada Mbak Hanifa akan menjelaskan kromosom 8. Selanjutnya ada Mas Herzan Marjawan akan sebagai supporting materi dan pustaka. Mbak Kezia Sawel sebagai supporting materi dan pustaka. Selanjutnya ada Laurencia Berta sebagai penjelasan kromosom 10 yang akan menjelaskan kromosom 10. Selanjutnya ada Lukman Faisal akan menjelaskan kromosom 8 bersama Mbak Hanifa. Yang selanjutnya ada Made Bayu akan menjelaskan kromosom 12. Selanjutnya ada Marwan Rosada akan menjelaskan kromosom 11. Dan yang terakhir adalah Mbak Alfrida Abbas sebagai notulensi. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan kepada presenter, waktu dan Zoom saya serahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Ketua Kelompok 2. Sini sebelumnya apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar, Mbak. Terdengar ya. Oke, baik. Di sini perkenalkan nama saya Erina. Di sini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat tentang kromosom 7. Nah, jadi manusia itu kan normalnya mempunyai 46 kromosom di masing-masing selnya yang terbagi jadi 23 pasang. Nah, di mana 2 kopi dari kromosom 7, di mana 1 kopi itu dari paternal, 1 kopi dari maternal, itu membentuk salah satu dari 23 pasang tersebut. Nah, kromosom 7 itu panjangnya itu kurang lebih 159 juta DNA building blocks atau base pairs ya, yang A, T, G, C itu, dan dia mewakili kurang lebih 5% dari total DNA di dalam sel. Nah, ini untuk gennya sendiri, dia kromosom 7 diperkirakan berisi 900 sampai 1000 gen. Nah, itu untuk ideogramnya. Ya, jadi ada lengan P yang pendek, tadi udah disebutkan juga sama teman-teman, terus lengan Q, dan itu adalah band atau pita gelap terang yang ada di kromosom 7 yang terlihat dengan pewarnaan khusus di elektron mikroskop. Oke, lanjut slide berikutnya.
Ini mungkin review singkat tentang perubahan kromosom ya. Tadi udah disebutkan juga ada delesi, di mana ada material genetik yang kayak terpisah, dia akan terhapus gitu. Terus ada translokasi ya, kemudian ada duplikasi, inversi dan seperti itu. Oke, lanjut. Ini untuk gambar skematis dari pola pewarisan di mana ada autosomal dominan. Kalau kromosom 7 paling banyak itu kalau dari referensi yang saya baca adalah bisa diwariskan secara autosomal dominan. Seperti itu. Oke, lanjut. Dan jarang yang autosomal resesif. Nah, ini beberapa kondisi kesehatan akibat gangguan pada kromosom 7. Jadi, contohnya yang pertama tuh ada sindrom yang tadi sebelumnya, sindrom duplikasi pada bagian band Q1123 ya, di mana di Q1123 itu disebutnya WBSCR itu Williams-Beuren Syndrome Critical Region, karena kalau bagian itu terhapus dia akan menimbulkan kelainan yang kita sebut dengan Williams-Beuren Syndrome. Seperti itu. Nah, gen-gen yang terlibat di dalam Williams-Beuren itu contohnya ada CLIP2, ELN, GTF2I dan LIMK1 gitu. Nah, terus sebagian besar kasusnya Williams syndrome ini de novo. Jadi orang tuanya atau ya ancestors pendahulu-pendahulunya gitu bisa tidak menunjukkan kelainan genetik, maksudnya nggak punya kelainan genetik, tapi tiba-tiba anaknya lahir dengan kelainan seperti ini. Nah, ini karakteristiknya bisa mild to moderate intellectual disability, kemudian wajahnya juga khas, terus badannya agak pendek, terus ada yang paling sering adalah disfungsi processing visual spasial yang berkaitan dengan gangguan gen yang diekspresikan di otak dari pasien. Terus ada cardiovascular problems juga. Ini contoh gennya CLIP2, itu lokasinya di situ yang ditunjuk panah warna kuning. Delesi gen ini kemungkinan mengganggu regulasi normal hitoskeleton dan mempengaruhi struktur neuron pada otak gitu. Oke, next slide. Slide berikutnya, ya ini gen yang lain ya yang berperan di Williams-Beuren itu ada elastin. Karena elastin itu nanti dia akan membuat protein tropoelastin ya dan seterusnya, dan protein elastin itu fungsinya untuk provide strength. Jadi menyokong jaringan ikat. Terus yang lain ada GTF2I dan LIMK. Nah, LIMK ini yang berperan penting di area otak yang bertanggung jawab untuk processing visual spasial gitu. Oke, lanjut. Nah, ini berikutnya ada cancer. Sebenarnya cancer kan penyebab genetiknya bisa banyak sekali ya. Nah, yang disebabkan oleh kromosom 7 itu disebabkan oleh kromosom 7 itu yang paling sering muncul adalah leukemia, limfoma, dan myelodysplastic syndrome. Dan ini sifatnya somatik ya, hanya di sel tumornya saja gitu. Terus berikutnya ada Greig cephalopolysyndactyly, itu ciri khasnya ada kelainan pembentukan kelainan struktural di kraniofasial dan ekstremitas. Nah, ini gennya yang terlibat di sini adalah GLI3 yang ada di segmen P13 itu ya. Itu bisa akibat dari translokasi atau delesi yang gambarnya udah ada di skema tadi. Seperti itu. Kemudian berikutnya ada FOXP. Oh ya, ini manifestasi yang GLI3 yang tadi ya. Jadi contoh gangguannya itu digambar ada jarinya kan lebih dari 5 ya, kita sebut dengan polydactyly. Kemudian gambar sebelahnya lagi yang kaki itu dia menyatu kulitnya atau cutaneous syndactyly. Kemudian itu yang gambar mata itu hypertelorism, jadi jarak antara kedua mata agak jauh. Terus sama-sama prominent, dahinya prominent. Oke, kembali ke slide yang tadi. Kelainan berikutnya ada kelainan bahasa ya, akibat gangguan gen FOXP2. Di situ yang panah kuning itu ada letak gennya, di mana gen FOXP2 ini esensial untuk pembentukan kemampuan bahasa. Oke, lanjut.
Russell Silver syndrome itu intinya dia ada gangguan metilasi di gen H19 dan IGF-2. Itu ciri khasnya mandibulanya kecil, terus dagunya runcing gitu ya, pokoknya fitur wajahnya khas. Kemudian ada kelingkingnya tuh agak melengkung gitu, jadi nggak sejajar dengan jari-jari lain. Oke, next. Lanjut. Oke, yang terakhir yang Setter-Cotten syndrome ini ciri khasnya adalah adanya kraniositosis. Jadi suturannya itu harusnya kalau anak-anak kan masih belum menyatu ya, tapi ini dia penyatuannya prematur duluan sehingga ada gangguan dari pembentukan otak kayak gitu, sama pembentukan wajah juga, sehingga strukturalnya dia juga terganggu. Ini gen yang terganggu di Setter-Cotten syndrome twist 1 ya, gitu. Oke. Berikutnya kromosom 8 akan disampaikan oleh rekan kelompok saya. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya. Apakah suara saya sudah terdengar, teman-teman? Iya, terdengar. Terima kasih. Mohon izin untuk tidak menyalakan video karena untuk menstabilisasi sinyal. Saya akan langsung saja membahas kromosom 8. Kromosom 8 ini mencakup lebih dari 146 juta DNA yang mengkodekan sekitar lebih dari 700 gen dan merepresentasi 5% dari total DNA dalam sel. Adapun dari ideogram dapat dilihat bahwa kromosom 8 termasuk ke dalam kromosom submetasentrik. Selanjutnya. Nah, adapun terkait kromosom 8 ada penyakit-penyakit khusus dan juga ada sindrom-sindrom khusus. Salah satunya adalah core binding fracture acute myeloid leukemia atau CBF-AML. Atau secara bahasa singkatnya adalah kanker di darah atau sumsum tulang. Kanker ini diawali dengan adanya translokasi antara kromosom 8 dan kromosom 21. Hal tersebut mengakibatkan adanya fusi dari gen yang dinamakan RUNX1 T1 atau ETO dari kromosom 8 dengan bagian gen RUNX1 dari kromosom 21 yang berupa mutasinya itu merupakan mutasi somatik. Adapun protein hasil fusi tersebut atau protein RUNX1-ETO akan merubah aktivitas dari sel yang terkait dengan perhentian aktivitas diferensiasi dan maturasi sel darah. Protein ini, RUNX1-ETO, akan membentuk suatu core binding factor atau CBF yang nantinya menempel ke DNA seperti protein RUNX1 normal. Tetapi dia akan memblok aktivitas ekspresi gen sehingga nantinya akan berpengaruh kepada diferensiasi dan maturasi tadi. Hal tersebut juga menginisiasi adanya perubahan pada konformitas kromosom 16 yang mengakibatkan adanya inversi, yaitu adanya fusi gen yang tadi disebutkan. Selanjutnya adalah rekombinan 8 syndrome atau sindrom rekombinan 8 yang diakibatkan oleh adanya delesi pada gen lengan P dan duplikasi pada lengan Q yang terpaut autosom dominan. Adapun penyakit ini diturunkan oleh orang tua, di mana salah satu atau keduanya mengalami inversi di kromosom 8. Seperti dilihat pada figur yang di sebelah, ada ABC. Di situ adalah karakteristik wajah dari penderita sindrom rekombinan 8. Ada yang memiliki mikrognatia, yaitu rahangnya kecil, kemudian hipoterorism, jadi matanya itu seperti wide eyes, dan juga ada yang mengidap gingival hiperplasia atau gusinya itu besar dan kemerahan. Adapun kondisi ini bisa menyebabkan juga abnormalitas jantung dan saluran urin. Terutama pada patent ductus arteriosus dan juga ductus arteriosus terbuka itu yang bisa menyebabkan kematian, serta bisa menyebabkan kriptokismus dan skrotum hipoplastik.
Selanjutnya saya persilakan kepada Mas Lukman. Terima kasih Mbak Hanifa. Di sini saya lanjutkan untuk penyakit terkait kromosom 8. Untuk selanjutnya adalah penyakit tentang Trichorhinophalanx syndrome type 2. Di sini disebabkan karena adanya delesi dari gen TRPS1, EXT1, dan RADP2 pada kromosom 8 di lengan Kia. Sebenarnya TRPS ini ada dua, TRPS1 dan TRPS2. Untuk TRPS1 itu hanya kelainan pada gen TRPS1 aja, jadi berupa varian patogen. Namun untuk TRPS2 itu tadi mulai adanya delesi di kromosom 8 di lengan Kia. Nah, untuk akibatnya dari adanya delesi itu ada dari XT1-nya itu, yaitu adanya meregulasi osteokondroma. Untuk TRPS1-nya itu kelainan tulang, dan RAD21 cacat intelektual. Perbedaan TRPS1 dan TRPS2 itu TRPS2 lebih berat karena dia memiliki gangguan dari intelektualnya. Next. Nah, terus untuk penyakit selanjutnya adalah Burkitt lymphoma. Jadi Burkitt lymphoma itu adanya translokasi di kromosom 8 dan 14. Nah, di mana di situ ada gen MYC yang dia fungsinya untuk peningkatan protein C MYC yang dia sebenarnya fungsinya itu untuk proliferasi sel. Nah, ketika misal ada translokasi di kromosom 8 sehingga akan menyebabkan gangguan pada gen MYC-nya sehingga adanya proliferasi sel yang abnormal. Makanya nanti gejalanya itu adanya pembesaran dari kelenjar getah bening. Nah, untuk yang kanan bawah itu adalah gambaran imunohistokimia yang diambil dari dua tempat, yaitu dari sumsum tulang untuk sebelah kiri, dan yang B itu adalah dari kelenjar getah beningnya. Next. Nah, lalu ke penyakit yang disebut dengan trisomi 8. Jadi trisomi 8 itu adalah penyakit yang dimana kromosom 8-nya itu ada 3. Itu disebabkan karena ketika ada sperma dan ovum yang sudah bertemu, terus habis itu di situ dia tidak terjadi pembelahan yang baik. Akhirnya karena tidak pembelahan yang baik, jadi kromosomnya pun juga tidak distribusi juga dengan baik. Nah, penyebabnya tadi untuk gejalanya dia bisa cacat intelektual, terus habis itu ada cacat tulang, masalah jantung, kelainan ginjal dan hati, perubahan struktur wajah, terus juga bisa dikaitkan dengan leukemia mieloid akut (AML). Untuk kromosom 8 T9 akan dilanjutkan dengan rekan saya. Tes, bisa didengar ya? Bisa, Mbak. Bisa. Oh ya, maaf ya tulisannya kecil. Ya, oke. Mulai dari kromosom 9. Jadi kromosom 9 ini terdiri dari sekitar 141 miliar basa ya, juta basa. Jadi dia juga termasuk submetasentrik dan mengandung sekitar 800 sampai 900 gen. Next. Ya, yang pertama saya mau bahas mikrodelesi 9q223 yang dapat terjadi di kromosom 9. Mas boleh minta di-zoom-kan nggak? Ya, yang kiri dulu. Nah, kalau terjadi mikrodelesi di gen 9q22.3 ini, nanti yang kena adalah gen PTCH1, yang mana dia adalah gen tumor suppressor gen. Jadi menjadi salah satu penyebab dari basal sel karsinoma. Tapi tidak semua basal sel karsinoma penyebabnya di PTCH1. Terus yang kedua ada CML, chronic ke atas lagi Mas. Nah, chronic myeloid leukemia. Jadi antara kromosom 9 dan 22 ini dapat terjadi translokasi, di mana bagian dari ABL1 di kromosom 9 pindah ke 22 jadi kompleks
BCR-ABL1. Sedangkan resiprokalnya yang di kromosom 9 itu tidak banyak punya arti klinis. Jadi yang penting itu yang di Philadelphia kromosom di kromosom 22-nya. Jadi mungkin nanti akan dibahas lagi sama kelompok 20 di kromosom 22. Jadi nanti kalau BCR-ABL1 ini di situ banyak mengkoding kinase yang mana dia itu mengkoding tentang siklus sel. Jadi di siklus sel nanti tidak akan bisa terhenti. Jadi akan banyak sel-sel sel darah putih yang berproliferasi dan maturnya itu tertahan. Jadi udah nggak matur, masih proliferasinya banyak. Sedangkan resiprokalnya tidak punya banyak arti klinis. Next. Terus kemudian ini ada Frederick ataxia. Jadi yang ditunjuk panah kuning itu 9Q21 itu ada gen FXN gen. FXN gen ini kalau misalnya terjadi mutasi di situ, dia isinya GAA, guanin, adenin. Nah, biasanya guanin, adenin di kromosom 9 ini diulang, codingnya diulang 5-33 kali. Tapi kalau terjadi mutasi, bisa sampai lebih dari 100 kali diulangnya. Jadi kalau itu terjadi nanti mengganggu protein namanya frataxin. Nah, frataxin ini berguna untuk memproduksi energi pada sel. Jadi kalau di otot jadinya ataksia. Next. Ya, ini galaktosemia ya. Jadi galaktosemia ini kondisi menumpuknya galaktosa pada darah oleh sebab kalau di kromosom 9 yang terkena adalah GALT. Jadi yang enggak GALK1 sama GALE itu bukan di kromosom 9. Jadi kalau di kromosom 9p13 itu nanti mutasinya terjadi pada GALT. Nanti akan terjadi penumpukan galaktosemia. Galaktosa itu kan banyak di ASI ya. Jadi nanti yang terkena adalah bayi baru lahir. Nah, di situ dia akan menyebabkan anaknya susah minum, terus kurang energi karena nanti galaktosa itu yang akan dipakai buat salah satunya membantu RBC untuk mendapatkan energi dan membawa oksigen. Nah, kalau misalnya nanti juga anaknya dapat terjadi katarak karena penumpukan galaktisol juga di lensa matanya. Terus juga dapat terjadi jaundice karena ternyata RBC yang tadi harusnya bagus karena berikatan dengan galaktosanya, jadi salah berikatan, itu nanti akan dihancurkan lebih cepat, jadi malah menumpukan hiperbilirubin. Jadi terjadi kondisi hiperbilirubinemia, makanya dia jadi jaundice. Itu kalau yang mutasi GALT. Kalau yang GALK1 sama GALE itu nggak klasik. Jadi yang klasik GALT1 mutasinya. Jadi yang galaktosemia terparah itu terjadi pada yang di mutasi kromosom 9. Next. Oh ya, ini waktunya udah habis ya. Oh iya. Sekali buat kelompok 2. Materinya lengkap banget, tapi waktunya nggak mencukupi ya. Jadi karena nanti kelompok 3 sama 4 tinggal 20 menit masing-masing, jadi saya lanjut aja ke kelompok selanjutnya ya. Oh, terima kasih. Oke, makasih kelompok 2. Oke, silakan ke kelompok 3. Mas. Kok nggak ditulisnya? Mas Paksi. Ya, selamat pagi, Dr. Romi dan teman-teman. Selamat pagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Paulus Paksi Inggil Marsita, dipanggil Paksi, akan melanjutkan
diskusi tentang kromosom 13 sampai dengan 18. Pertama saya terima kasih kepada Mas Irwan sebagai ketua kelompok memberi saya kesempatan, dan juga Mas Meta untuk memberi saya kesempatan untuk memimpin diskusi ini. Sebagai pengantar, sebagai overview, menurut nomenklatur secara internasional, sitogenomik manusia atau International System for Human Cytogenomic Nomenclature atau ASCN tahun 2016, kalau dilihat dari ukuran dan posisi sentromernya, kalau tadi dijelaskan oleh Mbak Adika tadi kelompok 1 tadi ya, kromosom 13, 14 sampai dan seterusnya sampai 18 ini termasuk dalam klasifikasi dari grup D dan grup E. Maksudnya gimana? Grup D itu dia memiliki ciri ukurannya sedang dengan posisi sentromernya dekat salah satu ujung kromosom atau akrosentrik tadi ya, yang anggotanya adalah kromosom 13, 14, dan 15. Sedangkan yang kromosom 16, 17, dan 18, dia memiliki ciri-ciri ukurannya lebih pendek daripada yang grup D atau kromosom nomor sebelumnya, dengan posisi sentromer metasentrik atau di tengah dan di mendekati bagian tengah atau submetasentrik. Nah, pada pokok bahasan ini akan dibicarakan beberapa kelainan, termasuk beberapa sindrom yang umum ditemukan. Nanti akan dibahas secara singkat dan bagaimana ciri khas dari tiap kromosom serta kelainannya. Pembahasan kita mulai dari Mas Meta Malik. Silakan Mas Meta. Terima kasih Mas. Nah ini saya jelaskan singkat aja, karena tadi udah banyak sekali dijelaskan sama teman-teman yang di depan. Jadi saya hanya menjelaskan kromosom 13 itu kurang lebih ada 800 gena. Dari kromosom itu sendiri itu memiliki 113 juta pasang basa. Sekitar 80% yang sudah tahu urutannya. Terus untuk genenya sendiri ada 46 yang berhubungan dengan kanker. Kemudian selanjutnya yaitu jumlah pasang DNA-nya, jumlah pasang basanya tadi itu yang 113 juta itu tuh sekitar 3,5 sampai 4% dari total seluruh DNA. Nah, ini penyakit-penyakit yang berkaitan dengan kromosom nomor 13. Ini banyak banget ya, nanti bisa dilihat sendiri. Oke, bisa lanjut ke abnormalitas kromosom 13. Monggo Mbak Nia. Oke, tadi sudah dijelaskan tentang karakteristik dari kromosom 13. Sekarang saya hanya akan membahas satu kelainan saja, yaitu trisomi 13 atau namanya biasanya disebut dengan Patau sindrom. Jadi Patau sindrom ini gejalanya ada beberapa macam, yaitu pasti kebanyakan kalau gangguan kromosom biasanya ada disabilitas intelektual, lalu ada defek pada jantung, terus abnormalitas pada otak atau medula spinalis, mikroftalmia, polydactyly, labioskisis, dan hipotonia. Nah, karena ada defek pada jantung ini, biasanya bayi yang baru lahir 90% akan langsung meninggal, atau pada minggu pertama kelahiran biasanya akan langsung meninggal. Hanya ada 5-10% anak bisa melewati 1 tahun pertamanya. Next. Oke, kelainan pada trisomi 13 ini biasanya sebagian besar karena disebabkan adanya 3 kopi kromosom 13. Jadi di gambar yang atas ini ya. Terus selain itu, sebagian kecil biasanya disebabkan karena adanya translokasi. Ada di gambar yang di bawah. Jadi ada 2 kopi kromosom 13 yang normal ditambah dengan ekstra kopi dari kromosom 13 yang menempel di kromosom lain. Untuk yang 3 kopi yang komplit, maksudnya hanya ada sebagian besar individu dengan trisomi 13 yang memiliki kopi tambahan dari kromosom 13 yang muncul pada beberapa sel tubuh saja. Jadi ada yang mosaik, ada yang komplit. Next. Untuk pola pewarisannya, kebanyakan kasus trisomi tidak diturunkan dan disebabkan oleh kejadian acak saat pembentukan sel telur dan sel sperma. Namun untuk yang disebabkan karena translokasi biasanya dapat diturunkan dari orang tuanya. Selanjutnya kromosom 14 ya. Untuk kromosom 14 sendiri terdiri dari 100 juta pasang basa dan mewakili sekitar
3-35% dari total DNA di dalam sel. Nah, untuk kromosom 14 sendiri, dia memiliki 800-900 gen. Nah, ini ada bentuk pada kromosom 14, dia termasuk dalam akrosentrik ya. Jadi ada bagiannya. Nah, ini abnormalitasnya. Apa yang terjadi apabila ada gangguan di kromosom 14? Yang pertama adalah kasusnya, salah satunya ya adalah multiple myeloma. Nah, multiple myeloma sendiri yaitu kanker yang menyerang sel plasma di sumsum tulang. Bagaimana kelainan kromosom tadi menyebabkan multiple myeloma? Sekitar 20-60% kasus multiple myeloma disebabkan karena translokasi kromosom 14. Jadi ada proses penataan kromosom dari yang warna merah ini dengan yang hijau. Nanti dia ada beberapa bagian yang warna merah tadi pindah ke bagian kromosom yang warna hijau digambarkannya ya. Oke, ini adalah prosesnya. Terjadinya translokasi kromosom tadi menyebabkan mengganggunya proliferasi sel. Untuk pembelahan sel tadi akan terganggu sehingga jumlah proliferasi sel di dalam plasmanya akan berlebih. Nah, efeknya apa? Untuk kromosom 14 sendiri, dia ketika jumlahnya berlebih, ada 3 yang bermasalah. Yang pertama adalah dia akan menghambat globulin normal, sehingga menyebabkan leukopenia. Ya, jadi sel darah putihnya jumlahnya sedikit, itu yang nantinya akan menimbulkan resiko infeksi ya, yang berulang. Yang kedua, dia dikarenakan jumlah proliferasi selnya produksi dalam jumlah banyak dan tidak terkontrol, nantinya dia akan menyebabkan hiperviskositas, kekentalan darahnya akan meningkat. Efeknya apa? Merangsang asam arasidonat yang menimbulkan gejala di kepala, kemudian juga dia mengganggu disfungsi dari trombosit. Ya, trombosit kan untuk pembukuan yang nantinya muncul perdarahan. Yang terakhir juga dia karena si sel plasma tadi endingnya adalah di sumsum tulang, ketika dia klon sel multiple myelomanya tadi banyak di tulang, dia akan menekan proses osteoblast. Ya, osteoblast pembentukan tulang, justru dia akan menstimulus osteoklas ya. Jadi mengalami degradasi tulang. Munculnya adalah nyeri tulang, kemudian juga bisa osteoporosis. Oke, selanjutnya. Oke, terima kasih. Selanjutnya untuk kromosom 15 ya. Next, Mas Meta. Jadi ini terdiri dari 102 juta pasang basa ya, dan mewakili sekitar 3% dari total DNA di dalam sel. Untuk kromosom 15 sendiri itu memiliki 600 sampai dengan 700 gen. Next. Dan ini sebenarnya tadi udah dijelaskan oleh Mas Irwan ya. Jadi saya lanjut ke gangguan. Untuk abnormalitas kromosom 15 itu ada namanya sindrom Dup 15q. Jadi gangguannya pada pertumbuhan dan perkembangan otak anak. Lanjut. Nah, untuk etiologinya sendiri, 80% kasus sindrom Dup 15q itu disebabkan karena duplikasi kromosom 15. Nah, jadi untuk gangguannya sendiri disebabkan oleh penambahan segmen kromosom pada satu kromosom yang lainnya. Hal ini terjadi karena kesalahan dalam proses rekombinasi. Next. Nah, sehingga bisa kita simpulkan ya, untuk gangguan ini terjadi karena duplikasi kromosom 15 ya. Jadi ada typo sedikit di sini. Untuk kromosomnya mengalami isodisentrik, menyebabkan hipotonus, kemudian kejang dan gangguan interaksi sosial sampai dengan masalah perilaku. Next. Saya akan menjelaskan. Selamat siang, apakah terdengar suara saya? Terdengar, Mbak. Ini saya akan menjelaskan tentang kromosom 16. Kromosom 16 itu merupakan salah satu dari 23 pasang kromosom pada tubuh manusia. Jadi di sini kromosom 16 itu memiliki panjang basa. Bisa dilihat berapa panjang basanya.
ada jumlah gen, ini ada 795 menurut konsensus coding sequence, dan tipenya itu autosum serta posisi sentromernya itu metasentrik. Selanjutnya ini ada jumlah gen menurut beberapa sumber. Selanjutnya untuk pita sitogenetik, yaitu pada kromosom 16 manusia memiliki 3 resolusi yang berbeda, yaitu ada yang 400 bpHs dan 500 bpHs serta 850 bpHs. Di sini bisa dilihat pita sitogenetik, panjang pita ini pada diagram berdasarkan pada ideogram menurut an International System for Human Cytogenetic Nomenclature yang menunjukkan bahwa P itu short arm atau lengan pendek dan Q long arm dan lengan panjang. Ya, ini nyisa 10 menit ya. Ya, saya akan menjelaskan tentang salah satu kelainan pada kromosom 16, yaitu delesi pada lengan pendek di 11.2, 16p11.2. Itu disebabkan delesi pada sekitar 600 kilobase atau 600.000 pasang basa pada posisi 11.2 di short arm. Terus gangguan yang terjadi biasanya keterlambatan perkembangan, kemudian disabilitas intelektual yang biasanya bisa dilihat pada masa anak-anak, kemudian autism spectrum disorder, kemudian adanya risiko obesitas yang meningkat dan juga meningkatnya risiko kejang. Selanjutnya akan dijelaskan rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan mengenai kromosom 17. Kromosom 17 next mempunyai sekitar 83 juta pasangan basa. Dia mempunyai gen yang terekspresikan, yaitu coding gen sekitar 1185 dan non-coding gennya sekitar 1228. Selain mempunyai coding gen, kromosom 17 juga mempunyai pseudogen. Pseudogens ini merupakan gen non-fungsional yang menyerupai DNA fungsional dan tidak menghasilkan protein fungsional, sehingga bisa disebut juga sebagai junk DNA. Next. Ya, abnormalitas pada kromosom 17 salah satunya adalah akut promyelocytic leukemia, merupakan varian dari AML yang kita sebut AMLM3, di mana terdapat translokasi pada gen pada kromosom 15 dan 17. Kromosom 15 di Ki band 22 dan kromosom 17 itu di Ki 11 sampai 12, dan translokasi ini menyebabkan adanya fusi dari gen, di mana kalau di kromosom 15 itu sebenarnya ada yang kita sebut dengan gen PML, sedangkan di kromosom 17 itu ada kita sebut dengan gen R-alpha atau retinoid acid alpha receptor. Fusi kedua gen tersebut menyebabkan bahwa leukosit itu berproliferasi secara abnormal pada fase promyelosit, sehingga menekan dari produksi sel-sel lain. Untuk tanda dan gejalanya hampir sama dengan AML yang lain, tetapi pada APL ini khasnya bisa terjadi DIC atau disseminated intravascular coagulation, karena fusi gen tadi bisa menyebabkan terjadinya hiperkoagulitas, kerusakan endotel, dan hiperfibrinolysis yang akan berakhir pada DIC. Next. Baik, selanjutnya kromosom 18. Kromosom 18 ini mencakup sekitar 78 juta blok pembangun DNA atau pasangan basanya, dan berkisar 2,5% dari total DNA dalam sel. Kromosom ini mengandung 200 hingga 300 gen untuk membuat protein. Protein ini melakukan berbagai peran berbeda di dalam tubuh. Nah, kromosom 18 ini memiliki dua lengan, yaitu lengan 18P dan 18Q.
Lanjut. Nah, kromosom statistik di sini itu untuk menjabarkan ciri-ciri kromosom seperti panjangnya, coding gen atau gen yang terekspresikan, kemudian non coding gen atau coding yang gen yang tidak terekspresikan. Bisa dilihat dari sini. Sudah lengkap. Nah, next, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Ya, selanjutnya ini ada kelainan dari si kromosom 18. Tadi kan kromosom 18 itu normalnya seperti yang pertama nih tampilannya. Cuma ada beberapa kelainan seperti sebelumnya. Nah, ini stop dulu. Nah, bakal ada kelainan. Misalnya ada trisomi, tetrasomi, ada kelainan dari si lengan P-nya aja, baik itu yang proksimal atau distal. Lalu ada juga dia jadi ring gitu. Nah, kita yang bahas yang di sini yang sering kita tahu itu ada sindrom Edwards. Nah, sindrom Edwards ini terjadi di trisomi 18, di mana harusnya kan kalau secara normal kromosom itu satu pasang cuma ada 2. Nah, dia ini datang satu lagi, jadi ada 3 gitu. Nah, ini trisomi ini bisa terjadi semua sel tubuh atau beberapa aja. Nanti ada pembagiannya, ada yang mosaik, ada yang parsial juga. Next. Nah, ini tanda gejalanya buat si sindrom Edwards. Secara struktural kita bisa lihat dari bentuk tubuhnya ya. Paling terkenal itu dari bentuk tangannya. Bentuk tangannya itu kayak terus menggenggam gitu. Jadi seakan-akan si jarinya itu seperti tumpuk menumpuk gini. Terus bagian mukanya, bagian rahang bawah itu seperti mengecil atau kepalanya jadi kecil gitu. Kalau secara fungsionalnya pasti rata-rata kalau ada kelainan kromosom itu adanya disabilitas intelektualnya, terus dia juga berat badannya waktu lahirnya rendah. Next. Nah, kalau pola pewarisannya dia sebenarnya nggak diturunkan dari kedua orang tuanya karena biasanya ini terjadi secara acak saat sel reproduksinya itu bersatu, terjadi pembuahan. Jadi kemungkinan cacatnya itu pada di saat janin berkembang gitu. Mungkin begitu. Saya kembalikan kepada Mas Paksi. Ya. Terima kasih Mbak Putri. Sekian presentasi dari kelompok 3. Saya kembalikan kepada Mas Meta Malik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kelompok sisa dari yang tadi ya. Baiklah, saya perkenalkan dulu. Nama saya Yudo, saya koordinator di kelompok 4, sekaligus yang akan mempresentasikan terkait dengan kromosom 19-24 bersama rekan saya, Mbak Zulfa. Baik, next. Baik, jadi awalnya itu kromosom 19 itu mengandung 1.500 gen petunjuk untuk membuat protein. Nah, kurang lebih dari 25 gen per 1 juta basa, jumlah gen tertinggi per unit di antara semua kromosom itu sendiri. Next. Ya, ini ada kelainannya. Next. Oke, ada kelainan kromosom delesi dari kromosom 19 lengan panjang zona 13 band 2. Jadi ini awalnya itu adalah penyakit yang ditengarai dari delesi kromosom 19 ini tadi adalah Alzheimer disease. Yang mana Alzheimer disease itu bersifat sporadis dan berasal dari multifaktorial. Contohnya multifaktorialnya itu adalah penyakit degenerasi. Nah, alel epsilon 4 dari gen ApoE telah diidentifikasi sebagai faktor risiko yang signifikan dalam kasus ini. Apolipoprotein E atau ApoE itu dia mengikat reseptor seluler tertentu di hati dan jaringan perifer sehingga akan mengganggu dari metabolisme lipoprotein plasma dan homeostasis kolesterol itu sendiri. Oke. Untuk yang kedua yaitu adalah delesi kromosom 19 lengan panjang zona 13 band 11 ini manifestasinya yaitu adalah gangguan perkembangan
ketidakmampuan belajar, mikrosefali atau kepalanya kecil, hipospadia, rambut, alis dan bulu mata tipis dan jarang, kulit tipis dan kering, serta kukunya displasik. Nah, ini gambaran dismorfik minor. Jadi tadi yang saya sebutkan tadi adalah yang gambaran dismorfik yang mayor ya. Ini yang minor itu meliputi wajahnya panjang, dahinya tinggi, retronatia, jadi rahangnya itu yang seharusnya itu kan ke depan gitu ya, ini malah kebalik gitu ya. Bibir tipis, ujung hidung berbentuk V, alienasi hipoplastik, dan seterusnya. Next. Next. Oke. Yang selanjutnya adalah adanya ring kromosom 19. Ini adalah suatu penyakit yang langka ya. Hanya 16 pasien dari 13 keluarga yang dilaporkan. Ini baru ada penelitiannya, baru sedikit juga seperti itu. Nah, ada kelainan ring kromosom 19, ini contohnya tumor Wilms, gangguan pendengaran, kontraktur sendi, dan area hipopigmentasi kulit. Jadi kulitnya itu warnanya putih-putih seperti itu ya. Lanjut. Oke, yang selanjutnya ada, tadi sudah delesi, sudah ring, sekarang adalah kromosom duplication. Nah, untuk duplikasi kromosom 19, ini ada yang partial trisomy for 19 rantai 19 lengan pendek dan 19 lengan panjang. Nah, untuk yang lengan pendek itu dia mikrosefali, cacat jantung kongenital, heterotaksi, dan endocardial casing defect. Nah, duplikasi 2 juta base pair yang diwariskan pada 19p13.2 memiliki fenotip yaitu pertumbuhan fisik yang berlebihan. Contohnya nih makrosefali, dahinya yang menonjol, tangan dan kaki yang besar, dan yang lain-lain. Dan juga ada laporan dari beberapa sumber juga skizofren dan pervasive development disorder itu juga terjadi karena duplikasi kromosom lengan pendek dari trisomi 19. Nah, untuk yang partial trisomi lengan panjang yang 19 itu dia cacat jantung kongenital seperti itu. Misalnya TOF atau tetralogy of Fallot, VSD, ASD dan seterusnya. Next. Maaf ya, ini panjang-panjang sekali, nggak apa-apa. Oke, kromosom yang 20 yaitu 2% saja yang mempengaruhi keseluruhan materi genetik, sehingga kurang dari 10% dari gen ini diketahui berkaitan erat dengan timbulnya beberapa penyakit. Contohnya nih penyakitnya, yaitu yang pertama mutasi pada gen adenosin diamin menyebabkan defisiensi enzim. Yang kedua, mutasi pada gen pada faktor pelepasan hormon pertumbuhan atau growth hormone releasing factor atau GRHF menyebabkan dwarfisme atau kekerdilan. Mutasi pada gen yang terkait erat dengan hormon arginin vasopressin dan oksitosin dan neurofisinnya mungkin bertanggung jawab terjadinya diabetes insipidus. Mutasi pada gen yang mengatur aktivitas alfa neuramidase dan beta galaktosidase menentukan terjadinya penyakit galaktosialidosis. Next. Ini delesi kromosom 20. Yang pertama adalah penyakit yang disebabkan oleh delesi proksimal, yaitu penyakit sindrom alagil atau kondisi yang mana kelainan autosomal dominan dengan ekspresi yang bervariasi. Manifestasinya nih, kelainan hati, kolestasis kronis, kelainan jantung, kelainan tulang belakang, daunnya tampak runcing seperti itu ya, dan batang hidung yang lebar. Nah, mungkin teman-teman yang punya batang hidung yang lebar, nah ini perlu dipertanyakan ya. Oke, lanjut. Ini ada penyakit namanya WPW atau Wolff Parkinson White. Ini juga penyakit dari jantung ya, gangguan spesifik takikardia atau denyut jantung yang berlebihan seperti itu dengan temuan elektrokardiografi yang khas. Beberapa pasien dengan penghapusan ini atau delesi proksimal 20 lengan pendek ini, dia akan memiliki cacat neurokognitif variabel, yaitu keterlambatan bahasa, ketidakmampuan belajar, dan yang lain-lain terkait dengan kognitif. Yang selanjutnya adalah delesi distal dari lengan pendek kromosom 20. Ini manifestasinya yaitu adalah
fontanelnya besar, seperti itu ya. Kelainan telinga, lubang telinga, dan posisi abnormal dari fontanelnya ini. Terus juga ada kejang dan yang lain-lain. Next. Ada delesi 20Q, yaitu delesi proksimal yang mengalami retardasi pertumbuhan, wajahnya bentuknya segitiga, terus ada reflux dari esofagus dan peningkatan toleransi nyeri dan stenosis pylorus. Nah, dia akan melibatkan segmen 20Q 13.3 Kitter. Ini manifestasi lainnya, yaitu kalau yang di lengan panjang, itu dia akan menyebabkan keterlambatan perkembangan psikomotor, dismorfik ringan, dan juga trigonosefal atau kelainan jantung, seperti itu. Untuk kromosom cincin 20 atau ring 20 kromosom, ini dia manifestasinya yaitu kejang, mikrosefali, dan yang lain-lain bisa dibaca sendiri. Oke. Next. Ini untuk trisomi 21 biasanya adanya malformasi Dandy Walker, hernia diafragmatika, terus ada namanya sirenomelia dan sindrom Penna-Sokeir atau kontraktur multiple dengan paru-paru yang hipoplastik seperti itu. Dan juga ada great transposition artery atau TGA seperti itu. Terus ada trisomi parsial untuk kromosom 20. Ini ada yang sebagian, ada yang keseluruhan, dan juga ada yang interstisial kecil, dan ada yang isokromosom. Next. Nah, ini yang parsial terlebih dahulu, dia mengalami manifestasi memiliki tangan pendek, ini yang paling sering. Dan juga kalau yang distal dari 20Q, ini dahinya tinggi, epicanthus, telinganya besar, hampir sama ya, sama yang sebelumnya. Dan juga adanya cacat otak, yaitu corpus callosumnya hipoplastik atau dysplastik, tapi ini jarang terjadi. Next. Duplikasi interstisial 20 lengan pendek itu nanti dia akan mikrosomia hemifasial, mikrotia sisi kanan, jadi telinganya kecil pada bagian kanan seperti itu, dan agenesis ginjal kanan atau tidak terbentuknya ginjal kanan. Terus ini juga ada tetralogy of Fallot, atrioventricle junction, dan gangguan pendengaran, serta ablasio retina. Ini juga duplikasi interstisial lengan pendek kromosom 20, ini menyebabkan kanker juga. Ditengarai kanker-kanker itu disebabkan oleh duplikasi interstisial 20P. Nah, contohnya leukemia dan limfoma, dan termasuk juga polycythemia vera dan sindrom myelodysplastic. Next. Kromosom 21. Ini merupakan kromosom terkecil atau 48 juta base pair yang mempresentasikan 1,5 sampai 2% dari total DNA di dalam sel. Next. Penyakit-penyakitnya. Next. Ini ada namanya leukemia myeloid akut atau AML seperti itu. Nah, ini hampir sama tadi yang sudah dijelaskan pada kromosom 8, jadi saya next saja. Ini mekanismenya juga sama terkait dengan apa? Perkembangan hematopoietik stem cell itu tadi, RAN-X1 dan RAN-X1T1 atau ETO. Tadi sudah dijelaskan, tidak perlu saya jelaskan lagi, next saja. Oke, terus ada yang paling sering yaitu Down syndrome. Down syndrome ini manifestasinya yaitu kepalanya kecil, lehernya pendek, daun telinga kecil dan bulat, fitur wajah, dahi, dan hidung tampak lebar. Biasanya disebut wajah bodoh seperti itu ya. Terus dia ada hipotonus atau kelemahan otot. Nah, faktor resiko dari Down syndrome ini sendiri, yang pertama kebanyakan yaitu genetik, yang kedua radiasi, dan yang selanjutnya adalah virus. Bisa juga karena ibu hamil yang sudah tua ya, atau di atas 35 tahun. Next. Ini jenis-jenis Down syndrome, ada trisomi 21 murni, ada yang translokasi Down syndrome seperti itu. Nah, sebenarnya ini hanya gangguannya pada trisomi 21-nya atau di translokasinya aja seperti itu. Sama, nanti manifestasinya sama yaitu Down syndrome seperti itu. Next. Ini ada juga mosaic Down syndrome yaitu trisomi 21 yang ditemukan di beberapa sel, sedangkan sel yang lain tetap memiliki 2 kromosom 21. Nah, dari yang tadi yang translokasi, dari yang trisomi 21 murni sama yang mosaik lah yang paling sedikit seperti itu, sekitar 2% saja. Next. Oke, kromosom 22 akan dijelaskan oleh Mbak Zulfa, rekan saya. Monggo Mbak Zulfa.
Ya, baik. Terima kasih kepada Mas Yudo. Jadi selanjutnya ada kromosom 22. Jadi kromosom 22 ini merupakan kromosom kedua terpendek yang mempunyai lengan panjang kromosom itu terdiri dari 51 juta base pair dan jumlahnya persentasenya 1,5 sampai 2% dari total DNA. Nah, di kromosom 22 ini banyak gen-gen yang tidak dapat mengkode protein atau jumlahnya 532 non-coding gen, diantaranya 87 small non-coding gen seperti yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya oleh kelompok sebelumnya. Dan ada juga ini 343 pseudogen atau junk DNA, tidak dapat non-fungsional. Next. Abnormalitas jumlah kromosom. Pertama ada monosomi kromosom 22. Jadi monosomi kromosom 22 ini terjadi karena delesi seluruh atau sebagian lengan panjang kromosom. Manifestasinya seperti disabilitas intelektual, keterlambatan bicara, retardasi pertumbuhan, hipotonia, terus ada malformasi kraniofasial, ada sindaktili yang jari-jarinya gitulah dempet gitu. Terus ada hipoplasia yang nanti ini akan terjadi termasuk di George syndrome. Terus kemudian selain monosomi kromosom 22 selain itu monosomi kromosom 22 ini menyebabkan ring kromosom yang disebabkan karena adanya mutasi de novo sporadik pada tahap awal embrio. Nah, kemudian pada orang tua dapat juga terjadi kasus mosaik ring kromosom dan terjadi delesi bagian distal lengan pendek dan lengan panjang yang menyebabkan fungsi kedua ujung lengan tersebut membentuk cincin. Manifestasinya sama ya, kurang lebih sama monosomi kromosom 22, ada hipotonia, ada keterlambatan bicara, disabilitas intelektual, unsteady gait itu ini jalannya nggak seimbang gitu. Terus next. Nah, kemudian ada mosaik trisomi kromosom 22. Jadi trisomi kromosom 22 ini ada yang non-mosaik yang dapat menyebabkan letal dan yang mosaik. Yang kita bahas di sini yang mosaik ya. Secara etiologi mosaik trisomi kromosom 22 ini karena adanya mitotic non-disjunction atau gagalnya pembelahan sel pada mitosis. Kemudian adanya uniparental disomi, di mana sepasang kromosomnya itu hanya diwariskan dari satu orang tua saja. Manifestasinya seperti keterlambatan pertumbuhan, terus kemudian ada pertumbuhan badan asimetris atau hemidistrofi, terus ada penyakit jantung bawaan, ASD atau atrial septal defect dan ventricle septal defect. Terus selanjutnya. Kemudian ada partial trisomi atau tetrasomi kromosom 22 yang kita kenal sebagai cat eye syndrome atau mata kucing. Ini karena adanya lengan pendek dan lengan panjang yang lengan pendek dan sedikit bagian dari lengan panjang yang muncul 3 atau 4 kali. Jadi namanya dinamakan partial trisomi atau tetrasomi. Terus kemudian terjadi karena de novo ketika meiosis sel reproduksi parental atau familial mosaikism. Manifestasinya seperti malformasi kraniofasial, terus malformasi traktus digestivus, defek jantung, hipoplasia atau agnesis ginjal, terus kemudian ada perawakan pendek. Abnormalitas struktur kromosomnya yaitu yang pertama mengalami delesi sindrom pada kromosom 22 lengan panjang, zona 11 band 2, atau yang kita bisa sebut dengan di George syndrome, di mana terjadi karena autosomal dominan dan karena de novo. Kemudian terjadi delesi 3 juta base pair di salah satu kromosom 22 ini yang pada tiap selnya mengandung 30-40 gen. Nah, dari 3 juta ini diketahui delesi gennya terdapat pada TBX1 yang mengalami defek jantung, cleft palate atau bibir sumbing, kemudian bentuk wajah yang khas, penurunan pendengaran,
dan hipoglasemia. Terus kemudian ada delesi gen pada gen COMT yang mengalami gangguan perilaku dan gangguan jiwa. Manifestasinya hipoplasia atau agnesis thymus yang tadi saya sudah jelaskan, yaitu DiGeorge syndrome, kemudian malformasi jantung dan hipoglasemia. Next. 5 menit ya. Kemudian ada selanjutnya velocardial facial syndrome atau VCFS. Velo itu pada terjadi cleft palate atau bibir sumit, terus aplasia tonsil, terus kemudian di bagian kardionya itu sebagian besar terjadi malformasi septum. Kemudian ada bagian wajahnya itu panjang, pipi rata, lingkar hitam, dan lainnya bisa dibaca. Next. Kemudian ada autosomal dominan Opitz G atau BBB syndrome. Ini dia karena terjadi abnormalitas di sepanjang midline tubuh. Secara etiologi ini karena ada X-link, yaitu mutasi pada gen MYD1. Ini terjadi autosomal, selain itu terjadi autosomal dominan, yaitu delesi pada lokus di kromosom 22 lengan panjang di zona 11 pen 2. Atau mutasi pada gen SPECC1L yang terletak di lokus yang sama kayak sebelumnya, tapi tidak di dalam area yang biasanya terdelesi. Yang selanjutnya ada skizofrenia, yaitu karena terjadinya mikrodelesi di regio lengan panjang kromosom 22 di lengan panjang di zona 11. Dan merupakan faktor risiko genetik tertinggi. Terus, sebelumnya. Kemudian ada delesi sindrom pada kromosom 22 lengan panjang di zona 13 di band 2 itu atau disebut dengan Phelan-McDermid syndrome, di mana ini terjadi karena kelainan autosomal dominan dan secara etiologi lebih dari 80% karena de novo, terus 15-20% karena familial dari orang tuanya yang mengalami balance translokasi. Kemudian ada gen SHANK3 yang diketahui sebagai penyebab manifestasi. Tinggal 2 menit ya. Kemudian ada Phelan-McDermid syndrome yang secara etiologi itu 80% karena de novo. Ya udah, ini udah dijelaskan sebelumnya. Nah, yang selanjutnya ada Emanuel syndrome. Emanuel syndrome ini dia karena supernumerik kromosom yang terdiri dari bagian kromosom 11 dan bagian kromosom 22. Terus kemudian hampir semua orang tua ini memiliki balance translokasi yang menjadi unbalance saat diturunkan. Manifestasinya bisa dibaca sendiri. Sama, kurang lebih. Kemudian ada dermatofibrosarcoma protuberans, yaitu terjadi karena mutasi somatik. Bisa dibaca sendiri. Next, terus kemudian ada chronic myeloid leukemia, ini kanker darah. Terjadi karena mutasi somatik, terus adanya translokasi pada kromosom 9 dan 22. Terus next. Terus ini kemudian ada Ewing sarkoma, yaitu ini tumor pada tulang yang sering terjadi karena adanya translokasi di mana terjadi fusi gen Ewing sarkoma 1 dengan FLI1. Next. Ya. Kemudian ada kromosom 23 atau kromosom seks, yaitu kromosom X yang terdiri dari 155 juta pasang basa dan kurang lebih totalnya 5% dari DNA, 5% total DNA dari genom manusia. Kemudian pria yang memiliki kromosom X yaitu ya terus lanjut next, ini bisa dibaca sendiri. Nah, ada sindrom Turner, kelainan dari kromosom X, yaitu salah satunya monosomi pada kromosom X, yaitu sindrom Turner, yaitu kromosom apa nih? Karena adanya insiden, karena adanya terjadi delesi sebagian dari lengan kromosom X. Kemudian manifestasi sebelumnya. Oke. Udah habis sekali, tapi udah mendekati akhir sih. Ya udah, nanti bisa dibaca sendiri yang kromosom X dan Y-nya.
Terima kasih. Kelompok 4. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga ilmunya bisa tambah ya. Oke, saya kembalikan ke Mas Meta sebagai moderator. Ya, terima kasih buat kelompok 1 sampai 4 sudah mempresentasikan dengan baik. Tadi cuman karena kendala masalah waktu, sementara teman-teman nyiapin materinya tuh sangat lengkap, jadinya emang nggak cukup. Oke, saya tadi minta maaf terutama buat kelompok 2 karena lupa mengingatkan waktu tadi ya. Oke, buat selanjutnya penilaiannya kok belum ada yang masuk ya ke saya? Dari teman-teman ketua kelompok. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan, sudah ada? Sudah dicatat dok pertanyaannya tadi. Tapi waktunya nggak cukup buat menjawab. Jadi nanti mau dibikin dalam format dokumen kayak gitu dok. Oh ya ya baik, malah jadi nanti biar jawabannya bisa cukup memadai ya. Ya. Kalau bisa ada referensinya, jadi kita memang malah bisa waktunya cukup untuk menjawab. Tinggal ya secara umum saya kira ya alhamdulillah dah semua aktif terlibat ya, dan tentu sudah mempersiapkan dengan baik. Memang kendala waktu kadang-kadang, tapi ini seninya justru kita kalau misalnya ada alokasi waktu seperti itu, kemudian bagaimana kita mensiasati sehingga nanti semuanya tentu akan berkesempatan untuk presentasi nanti pada waktu apakah itu sebagai tenaga ahli maupun mungkin sebagai dosen, apa itu kita memang perlu membuat alokasi waktu yang baik sehingga yang disampaikan itu bisa mengena gitu ya terhadap audiens. Ini ya mungkin juga sebagian juga sudah berpengalaman untuk itu ya. Baik, monggo kalau gimana penilaiannya belum masuk? Nanti ya, semuanya juara 1. Ya, bagus-bagus semua. Nah iya, memang semua presentasinya juga bagus saya kira. Ya, sedikit mungkin menambah tadi kalau kita melihat aspek biomedik dari genom kita itu memang sangat besar sekali, sangat luas sekali, dan ada beberapa kondisi yang sangat jarang sebetulnya. Jadi ada yang banyak penderitanya, tapi ada juga yang sangat jarang, sehingga jenis dari gangguan genetik itu juga menjadi sangat banyak. Nah, mungkin apakah ada yang pernah mendengar tentang nama Profesor McCusick? Ada yang Profesor McCusick itu saya kira ada buku atau mungkin pernah membaca ada singkatan MIM ya. Itu adalah kumpulan atau direktori yang dikumpulkan oleh Profesor McCusick. Itu seorang internis tapi juga peminat genetika, dia profesor genetika juga. Itu yang membuat buku Mendelian Inheritance in Man. Jadi itu kumpulan dari gangguan-gangguan lah katakanlah yang mempunyai aspek genetik. Nah di situ didaftarkan ada ribuan. Nah, sebetulnya kemarin saya belum ini kan, jadi itu juga ada standar notasinya. Umumnya itu ada 6 digit ya, 6 digit yang mulai dari misalnya angka pertama itu adalah untuk pola pewarisan hereditary pattern itu kan ada yang autosoma, ada yang autosomal dominan, autosomal resesif, ada sex link ya dan sebagainya itu. Jadi ada 6 digit itu nanti ada cara penulisan dan juga makna dari 6 digits itu ya. Nah, mungkin nanti bisa dikaji lebih lanjut karena memang jenisnya ribuan seperti tadi yang
disampaikan oleh teman-teman itu beberapa contoh saja, sebagian kecil, tapi masih jauh lebih banyak yang mungkin kita belum mengkajinya. Nah, saya kira itu tentang luasnya aspek genetik dari berbagai gangguan yang bisa diidentifikasi. Itu sebagai tambahan. Kemarin nanti ada, mungkin bisa dicari juga, ada MIM, ada Microsig Mendelian Inheritance and Mens, itu juga merupakan direktori dari ribuan gangguan aspek genetik. Dan umumnya itu adalah yang pola Mendelian itu artinya monogenik. Jadi kan pola pewarisan itu bisa dilihat, kalau polanya seperti ini itu apa. Baik, mungkin ada komentar atau pertanyaan? Atau teman-teman ada pertanyaan? Boleh. Izin bertanya dok. Ya, silakan. Ya, nama saya Marwan. Izin bertanya mengenai sebenarnya apa yang menjadi pemicu timbulnya abnormalitas pada kromosom. Mungkin seperti itu dok, terima kasih. Nah, yang dapat menyebabkan itu sebetulnya juga rentangnya luas. Ya. Kemarin juga ada itu indikasi-indikasi untuk melakukan pemeriksaan kromosom. Tapi kalau penyebabnya itu bisa apakah yang sifatnya terutama itu bisa juga yang bawaan, maksudnya itu karena diwariskan ya. Ada juga yang bukan diwariskan, jadi yang akuisita yang diperoleh. Nah, kalau yang diperoleh juga boleh dikata proses-proses patologis itu ada juga yang bisa sampai ke sana, mulai dari radang, infeksi, mungkin juga ada yang bisa sampai berpengaruh. Tapi kita ingat bahwa terutama gen nuklear itu kan sangat dalam, sangat terjaga lah, katakanlah dalam nukleus. Dan nukleus jadi tidak mudah untuk dapat mencapai materi genetik ya, gangguan-gangguan itu. Nah, kalau prosesnya ya itu secara garis ada banyak macamnya. Kemarin bisa yang proses-proses yang dapat menimbulkan mutasi misalnya. Ada yang jadi kalau yang namanya mutasi itu sampai pada katakanlah pada proses siklus berikutnya itu diturunkan, itu terjadi mutasi. Tapi mungkin juga ada yang sifatnya yang hanya berlangsung sesaat gitu ya. Kemudian munculnya tadi juga ada yang bisa diwariskan, ada yang de novo yang baru-baru saja terjadi. Tapi aspek memang macam-macam. Baik, mungkin sekedar informasi juga, saya masih ada tugas satu lagi tentang cancer genetics ya. Tapi kelihatannya ada pergeseran jadwal nanti. Dan kalau tidak salah saya diundur jam 1 pada tanggal berapa itu, awal Oktober yang akan datang. Sementara demikian, saya ucapkan terima kasih, selamat ya, saya kira bagus semua. Gimana, sudah ada penilaian atau gimana? Silakan, Mas Malik. Sementara ini dari penilaian sementara itu kelompok yang dari poin 1 dari masalah kejelasan materi itu tuh rata-rata semuanya sama ya. Nilainya 4 semua, ini nggak tahu. Ternyata udah nyaris sempurna untuk semua kelompok yang mempresentasikan. Terus kemudian untuk penyampaiannya itu sejauh ini yang tertinggi itu ada di kelompok 1 dan kelompok 2 dengan nilai 4,5 dari 1 sampai 5 tadi. Oke, selamat buat kelompok 1 dan kelompok 2. Ya, terima kasih, selamat untuk semuanya. Dan terima kasih ya pada moderator dan koordinator setelah semua presentan. Dari saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak dok. Terima kasih banyak dokter. Ya. Salam sehat ya.
Salam sehat, Dok. Selamat siang, terima kasih dokter.